Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apa yang dimaksud dengan tanda ain di dalam Al-Quran? Apa bedanya dengan hizab dan rubu'? Dan apakah istilah-istilah itu ada dalilnya? Masya Allah jemaah sekalian, ini soal atau pertanyaan yang cukup panjang yang memerlukan sedikit perincian. Jemaah sekalian, ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan taqsimul Quran atau pembagian Al-Quran. Kalau kita ingin mengacu kepada pembagian yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dari Aus bin Hudzaifah. Qala, ya, beliau berkata, sa'altu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yuhazzibuna al-Qur'an? Bagaimana dahulu mereka membagi-bagi Al-Qur'an? Qalu, maka mereka pun berkata, salas, 3, wa khams, dan 5, wa sab' dan 7, wa tis' dan 9, wa ihda asyrah dan 11, wa thalatha asyrah dan 13, wa hizbul mufassali wahdah, dan hizbul mufassal secara sendirian. Yang dimaksud dengan 3 di dalam riwayat ini jemaah sekalian adalah 3 surat, yaitu 3 surat setelah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian apa? An-Nisa. Nah, kemudian yang dimaksud dengan khams atau 5 adalah 5 surat yang setelahnya, yaitu Al-Maidah, kemudian apa? Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah. Nah, adapun yang dimaksud dengan 7, Sab', ya, wahiyah adalah surat apa saja? Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, dan An-Nahl. Nah, yang dimaksud dengan 9 apa? 9 dimulai dari Al-Isra, Al-Kahf, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan. Kemudian setelah 9 berapa? 11. 11 ini yang dimaksud adalah 11 surat setelah surat yang barusan kita sebut, yaitu Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, dan terakhir Yasin. Kemudian yang selanjutnya berapa? 13 surat. 13 surat ini yaitu apa? As-Saffat, Shad, Az-Zumar, kemudian Hawamimus Sab', ya, jadi setelah itu apa? Ada surat Hamim yang ada 7 macam, 7 surat setelah surat Az-Zumar, kemudian Muhammad, Al-Fatah, dan terakhir Al-Hujurat. Nah, sisanya ini yang disebut dengan Hizbul Mufassal. Jadi Hizbul Mufassal ini adalah surat yang dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Nah, sekarang kita ingin bahas sedikit apa yang dimaksud dengan juz. Adapun tadi pembagian dari para sahabat itu mereka membagi ke dalam 7 bagian, dan 7 bagian ini bermanfaat sekali jamaah sekalian bagi siapa saja yang ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Jadi dia tinggal bagi saja 1 harinya itu berdasarkan bagian-bagian yang
kita sebutkan barusan. Adapun istilah juz, ada juga kan di antara kaum muslimin yang kemudian ingin menghatamkan Al-Quran dalam tempo atau kurun waktu 30 hari atau 1 bulan. Maka para ulama pun berijtihad membagi Al-Quran ke dalam 30 bagian. Dan tentu saja pembagian ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Karena di antara perintah-perintah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah agar mereka menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Di riwayat lain dalam waktu 2 pekan, ya. Kemudian di riwayat lain dalam waktu 1 pekan yang sudah kita bagi bersama, yang sudah kita tahu pembagiannya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan had yang paling maksimal, yaitu ketika seseorang menghatamkan dalam waktu 3 hari, menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Nah, kurang dari 3 hari ini yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghatamkan lebih sedikit daripada 3 hari, maka ia tidak akan bisa memahaminya. Saking cepatnya bacaannya, dia tidak bisa memahaminya. Ya, kalau bahasa kita mentadaburinya, membaca ayatnya dengan pelan-pelan, merenungi maknanya dan lain-lain. Kita kembali ke topik. 30 juz ini yang kemudian menjadi bagian-bagian yang kita kenal sekarang di dalam Al-Quran secara umum. Ada 30 juz. Juz itu sendiri kalau kita terjemahkan artinya bagian, 30 bagian. Nah, ada istilah lain yaitu hizb. Hizb ini jamaah sekalian adalah setengah juz dari 30 juz yang kita kenal. Jadi kalau kita jumlah, satu Al-Quran itu ada 60 hizb. Karena sekali lagi, satu juz terdiri dari 2 hizb. Nah, satu hizb ini terdiri dari 4 bagian. Kalau kita bagi hizb yang sudah kita sebutkan barusan, dibagi lagi menjadi 4. Setiap bagian dari hizb disebut dengan rubu'. Rubu' itu dalam bahasa Arab artinya 1/4. Maksudnya adalah 1/4 hizb. Jadi satu juz yang kita kenal itu terdiri dari 8 rubu'. Ya, 8 rubu', karena setengah juznya ada 4 rubu'. Nah, ini pembagian yang seperti ini sangat bermanfaat sekali bagi yang ingin sholat malam atau sholat tarawih 1 kali berdiri dalam 8 rakaat ini membaca 1 juz. Jadi 1 juz dibagi 8, pembagiannya dengan cara yang seperti tadi, ya. Dan di dalam Al-Quran, alhamdulillah, penandaan perpindahan dari 1 rubu' ke rubu' yang lain itu ada dan jelas. Tandanya ada, unik, ya. Tandanya unik yang berada di akhir ayat-ayat di akhir setiap rubu'. Nah, tanda-tanda ini jamaah sekalian bisa kita gunakan sebagai panduan bagi siapa saja yang ingin membaca 1 juz dalam 8 rakaat sholat malamnya atau sholat tarawihnya. Kemudian ada istilah yang lain yang disebut dengan ini sebetulnya bukan hanya ain, tapi ada istilahnya khoms dan ashr. Khoms itu artinya 5 ayat. 5 ayat. Ini biasanya ditulis dengan simbol kho. Simbol kho. Ya, mungkin jarang kita dapatkan di mushaf Al-Quran cetakan Indonesia. Walaupun ada beberapa mushaf-mushaf yang lama yang masih menuliskan tanda ini. Ya, mushaf yang simbolnya kho. Nah, kho ini maksudnya bagaimana? Jadi setiap 5 ayat diberi tanda kho. Kemudian kalau sudah 10 ayat itu bahasa Arabnya ashr.
Kalau sudah 10 ayat maka diberikan tanda ain, asyr, tanda ain. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu ada 2 tanda, 5 kha, kemudian tambah lagi 5 jadi ain, kemudian tambah lagi 5 jadi kha, kemudian tambah lagi 5 ain. Nah, walaupun penggunaan ain sekarang kalau kita hitung di mushaf cetakan Indonesia ini sebetulnya tidak mengacu pada pembagian yang kita sebutkan ini, 10 ayat 10 ayat. Kadang di antara ain yang kita lihat di dalam Al-Qur'an itu kurang dari 10 ayat, kadang lebih sedikit ya. Kadang apalagi ayat-ayatnya yang pendek itu biasanya lebih dari 10 ayat. Lebih dari 10 ayat, bahkan mungkin lebih dari 15 ayat. Jadi itu lebih ke pembagian yang lebih kecil daripada rubu', yang kalau kita simpulkan secara sederhana itu biasanya pembagian seperti satu paragraf ke paragraf yang lain yang ada di dalam bacaan biasa selain Al-Qur'an. Nah, yang paling afdol dari semua itu yang mana? Tentu saja yang paling afdol ini adalah pembagian yang datang dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa? Karena memang dari segi makna mereka tidak sembarangan. Mereka tidak memotong satu bagian Al-Qur'an ke bagian yang lain, ya. Dan pembagian berdasar surat itu lebih baik daripada pembagian berdasarkan juz yang kita kenal. Karena memang beberapa riwayat menyebutkan Rasulullah SAW itu kalau beliau sholat itu membaca satu surat itu secara lengkap, satu surat itu secara lengkap. Walaupun sekali lagi mungkin di zaman sekarang para imam ini menyesuaikan dengan keadaan makmumnya, dan itu termasuk perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam sholat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.